Dalam beberapa video sebelumnya, saya membahas sekilas mengapa sisi-sisi sudut bukan sebuah dasar teori yang sah. Nah, apa yang ingin saya lakukan di video ini adalah menelusurinya lebih dalam lagi. Dan teori ini tidak disebut sudut sisi-sisi, karena singkatannya akan membuat orang tertawa di kelas geometri. Jadi, mari kita pikirkan saja mengenai sebuah segitiga di sini. Jadi, katakanlah bahwa saya mempunyai sebuah segitiga di sini. Biasa menggambarnya. Nah, katakanlah bentuknya seperti ini. Ya, saya mempunyai masalah menggambar segitiga dengan lurus. Jadi segitiganya akan terlihat seperti ini. Seperti itu. Dan katakanlah kita menemukan segitiga yang lain. Segitiga yang lain mempunyai sisi kongruen dengan sisi sebelah sini. Kongruen dengan sisi sebelah sini. Dan setelah itu, sisi sebelahnya yang kongruen dengan sisi sebelah sini. Dan sisi itu merupakan salah satu sisi dari sebuah sudut. Jadi, sudut itu membentuk satu bagian dari sebuah sudut di sini. Dan segitiga lainnya itu mempunyai sudut yang kongruen tepat di sini. Jadi sudut ini merupakan sudut di mana sisi pertama tadi tidak menjadi bagian sudut itu. Hanya sisi kedua yang merupakan bagian dari sudut itu. Nah, disinilah kita menyebutnya sisi-sisi sudut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa sisi ini adalah kongruen dengan yang lainnya? Jadi, kita harus menunjukkan bahwa hal ini sebenarnya mengimplikasikan dua segitiga. Mari kita gambar sudut kuning di sini. Nah, dan sisi biru terlihat seperti itu. Sama seperti kita menggambar sebelah sini. Dan sisi di bawah ini, saya akan membuatnya menjadi sisi hijau. Nah, sisi hijau di bawah ini kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Kita tidak pernah mengatakan ini kongruen. Dan kita hanya mengetahui bahwa sisi ini kongruen dengan sisi ini dan sudut ini kongruen dengan sudut ini. Maka sisi hijau akan saya gambar dengan putus-putus. Nah, kita tidak tahu berapa panjangnya. Nah, sekarang kita punya sisi ungu. Nah, kita punya sisi lain yang kongruen di sini. Jadi ini titik tengah ini kita tidak tahu apa-apa tentang sudut ini. Jadi ini dapat membuat sudut berapa saja. Tetapi tidak harus mencapai sisi yang ini. Jadi, salah satu kemungkinannya adalah mungkin saja segitiga ini kongruen. Tapi dalam kasus ini mungkin saja kita benar-benar mempunyai segitiga yang kongruen. Alasan mengapa sudut ini tidak mungkin, karena sisi ini juga bisa turun ke sini. Bisa turun lewat di sini. Ada dua cara bagaimana sisi ini dapat turun ke dasar ini. Jika Anda mau menyebutnya begitu, sisi ini dapat turun ke sana dan turun ke sini. Dan karena itu sisi-sisi sudut merupakan sesuatu yang ambigu karena tidak memberi Anda cukup informasi. Nah, ia tidak memberi Anda cukup informasi bahwa kedua segitiga ini persis sama. Nah, dalam situasi ini, tepat di sebelah sini, sudut ini adalah sudut lancip. Ini adalah sudut lancip juga sebelah sini. Dan ketika Anda mempunyai sudut lancip pada salah satu sisi segitiga Anda masih tetap dapat mempunyai sudut tumpul pada sisi-sisi segitiga Anda yang lainnya. Ingat, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Sementara sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Jika Anda masih tetap mungkin mempunyai jadi Anda masih tetap mungkin mempunyai sudut tumpul. Nah, ini adalah sudut lancip dan ini lebih lancip lagi karena lebih sempit. Dan kemudian ini adalah sudut tumpulnya. Jadi ingat bahwa dalam satu segitiga Anda hanya
Anda pasti hanya memiliki satu sudut tumpul saja. Anda tidak mempunyai sesuatu yang ukuran lebih besar dari 90 derajat pada satu segitiga. Nah, jika Anda punya segitiga yang lain yang tampak seperti ini, dan jika saya beritahu Anda bahwa sudutnya ini adalah sudut tumpul, yang sudut ini adalah sudut tumpul, dan saya beritahu Anda bahwa sudut ini adalah sudut tumpul, dan ini adalah sudut dalam sisi-sisi sudut. Jika Anda mempunyai sudutnya, saya berkata bahwa saya punya satu segitiga yang lain, yang mana sudut ini kongruen dengan sudut segitiga tersebut. Salah satu sudut segitiga tersebut. Nah, salah satu sisi yang bersebelahan adalah kongruen, dan sisi sebelahnya juga kongruen. Dan maka hal ini tidak menjadi terlalu ambigu. Mari kita gambar sudut tumpul yang kongruen dan sama itu. Mari kita gambar. Kita tidak tahu tentang sisi di bawah itu. Karena kita belum bilang sisi itu akan kongruen, maka kita akan menggambarnya. Kita tidak tahu panjangnya. Nah, memulai sisi yang panjang sebelahnya kita lihat, kita gambarkan. Ya, dan akan terlihat seperti ini. Dan kemudian kita tahu bahwa sisi ini, biarkan saya menerangkannya dengan warna orange. Kita juga tahu bahwa sisi ini juga akan sama panjangnya. Kita belum memberitahu apapun tentang sudut di sebelah sini. Jadi sisi ini dapat menjadi titik tengah di sini. Semacamnya kita dapat memutarnya, tetapi hanya ada cara sekarang bagi sisi orange untuk mencapai sisi hijau sebelah sini. Nah, satu-satunya cara adalah seperti ini. Karena kita menggunakan sudut tumpul kita di sini, sudut ini adalah sudut tumpul, sehingga hal tersebut mempertegas atau membatasi kemungkinan akan dapat menjadi seperti apa segitiga ini. Dan saya tidak ingin membuat Anda mengatakan, oh, jika ini sisi-sisi sudut, Anda tidak akan mau menggunakannya sebagai dasar teori. Saya ingin memperjelas bahwa ada pengecualian bahwa jika Anda tahu nilai sudut dalam sisi-sisi sudut adalah sudut tumpul, hal itu akan menjadi tidak terlalu ambigu. Dan akhirnya ada satu kondisi di mana ini adalah sudut lancip, akan menjadi ambigu. Nah, yang mana mendapat sudut siku-siku. Jadi jika huruf sudut dalam sisi-sisi sudut adalah sudut siku-siku, jika Anda mempunyai sudut siku-siku, Anda akan mempunyai garis dasarnya yang panjangnya tidak diketahui. Tetapi jika Anda memastikan garis ini di atas sini, kita pastikan karena Anda mengatakan sisi ini kongruen dengan sisi segitiga kongruen lainnya, dan jika Anda tahu panjang, setelahnya adalah pasti, dan jika memikirkan tentang itu, sisi setelahnya sebelah sini akan merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Dan maka Anda akan tahu bahwa satu-satunya cara agar dapat membangun segitiga ini mirip dengan kasus sudut tumpul. Nah, jika Anda tahu panjangnya, maka kita tinggal menarik garis. Jadi, hal tersebut memang menuntun kita pada dasar teori yang lain. Itu disebutnya dengan sisi sudut siku-siku hipotenusa. Nah, yang mana benar-benar hanya merupakan kasus pengecualian dari kasus sisi-sisi sudut, di mana sudutnya adalah siku-siku. Dan untuk mereka, menulis sudutnya terlebih dahulu, ini adalah sudut sisi-sisi. Ya. Dan hal ini juga sedikit masuk akal karena jika Anda mengetahui dua sudut dari sebuah siku-siku, segitiga siku-siku itu, dan kita belum membahas lebih mendalam pada deretan video-video geometri ini, tetapi Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan ini. Dengan rumus Pythagoras, Anda dapat selalu mengetahui sisi yang ketiga sini. Jadi, Anda mempunyai informasi seperti ini mengenai segitiga yang mana saja. Anda dapat selalu mengetahuinya sisi yang ketiga ini. Nah, jadi saya hanya ingin menunjukkan kasus pengecualian kecil ini. Tetapi secara umum, hal yang pentingnya adalah bahwa Anda tidak dapat langsung menggunakan sisi-sisi sudut.